Handmaker Voice, renungan untuk Angkatan Kerja Muda Kristen. Tema kali ini adalah karakter rajin bagian kedua. 2 Petrus 1 ayat 5. Justru karena itu kamu harus dengan rajin berusaha menambah kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan. Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Yohanes 5 ayat 17. Ada seorang saudara berkisah. Di Pineng, ada seorang saudara yang berdagang barang-barang antik. Ketika saya berkunjung ke tokonya, ia mengambil sebuah pot dan sebuah piring untuk diperlihatkan kepada saya. Sambil berkata, pot ini sudah ditawar orang 18.000 ringgit tetapi tidak kulepas. Dan piring ini bernilai 40.000 ringgit. Kemudian ia meneruskan penjelasannya tentang bagaimana indahnya seni lukis yang terdapat pada kedua benda antik tersebut. Setelah saya mengerti, barang-barang antik itu dibawanya pergi dan disimpan dalam lemarinya. Lihatlah, walaupun saya sudah mengenalnya, tetapi saya belum memperolehnya. Sebab saya tidak sanggup mengeluarkan harga yang sebesar itu. Misalnya lagi saudara-saudari yang membeli daging di pasar. Tentu tahu baik tidaknya daging itu. Namun mereka harus mengeluarkan harga dulu, baru bisa memperoleh daging itu. Setelah memperolehnya masih harus dicuci, dipotong-potong, dan juga dimasak dulu, baru bisa dihidangkan untuk dimakan. Kemudian harus lewat 4 jam dicerna dalam perut, baru bisa menjadi gizi dan kekuatan tubuhnya. Jika kita ingin mengalami Kristus dengan real, kita harus mengeluarkan banyak harga dan banyak tuntutan, karena itu tidak dapat tidak rajin. Allah hanya memberkati orang yang rajin, tidak memberkati orang yang malas. Amsal 12 ayat 24. Tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Amsal 12:27. Orang malas tidak akan menangkap buruannya, tetapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Pernah ada seorang saudara meminta kepada saudara Watchmeni untuk memimpin saudara-saudari mengkaji kitab Wahyu. Saudara Watchmeni menjawab, "Baik, baca dulu kitab Wahyu 100 kali. Kemudian baru kita mengkajinya bersama." Maksud saudara Watchmeni adalah banyak dan rajin-rajinlah membaca Alkitab. Dengan sendirinya akan beroleh terang sehingga memahami setiap kitab atau pasalnya. Tuhan berkata, "Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu." Matius 7 ayat 7. Ingin diberi harus meminta. Ingin mendapat harus mencari. Ingin dibukakan pintu harus mengetuk. Kalau malas, tidak meminta, tidak mencari, atau tidak mengetuk pintu, mustahil mendapatkan. Si pamalas mencelupkan tangannya ke dalam pinggang, tetapi tidak juga mengembalikannya ke mulut. Amsal 19 ayat 24. Dan tidak akan menangkap buruannya. Amsal 12 ayat 27. Jika demikian, bagaimana ia bisa memperoleh sesuatu agar bisa dikenyangkan? Demikianlah renungan kita kali ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.